Tiada ku rasa seperti dulu.
cintamu dalam perjamuan suci selalu menjadi kekuatanku. Hadirlah oh Tuhan di dalam hatiku, keagunganmu tiada batas. Jadikan hidupku menjadi berarti, untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Dalam keheninganku bersamamu, hanya doa mampu ku ucap. Kasih dan cintamu dalam perjamuan suci selalu menjadi kekuatanku. Hadirlah oh Tuhan di dalam hatiku, keagunganmu tiada batas. Jadikan hidupku menjadi berarti, untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Hadirlah oh Tuhan di dalam hatiku, keagunganmu tiada batas. Jadikan hidupku menjadi berarti, untuk menjadi berkat bagi sesamaku, untuk menjadi berkat bagi sesamaku.
Ku rindu kehadiran-Mu, oh Tuhan, dalam rupa roti dan anggur. Kini ku sendiri di dalam kamar ini, tiada ku rasa seperti dulu. Dalam keheninganku bersamamu, hanya doa mampu ku ucap. Kasih dan cinta-Mu dalam perjamuan suci selalu menjadi kekuatanku. Hadirlah oh Tuhan di dalam hatiku, keagungan-Mu tiada batas. Jadikan hidupku menjadi berarti, untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Dalam keheninganku bersama-Mu, hanya doa mampu ku ucap. Kasih dan cinta-Mu dalam perjamuan suci selalu menjadi kekuatanku. Hadirlah oh Tuhan di dalam hatiku, keagungan-Mu tiada batas. Jadikan hidupku menjadi berarti, untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Hadirlah oh Tuhan di dalam hatiku, keagungan-Mu tiada batas. Jadikan hidupku menjadi berarti, untuk menjadi berkat bagi sesamaku, untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan,
cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat petang dan selamat datang di Gereja Santa Perawan Maria, Ratu Rosario Suci, Randusari Katedral, Semarang. Berkah dalam. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Gerardus Joko Surawijaya PR. Hari ini merupakan hari Minggu biasa ke-27 tahun liturgi A dengan tema tugas kita adalah memberikan buah yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita agar layak dan pantas untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau utus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudariku yang aku kasihi yang hadir dalam perayaan Ekaristi di gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing, semuanya selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Luar biasa. Berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi Minggu Biasa yang ke-27 dengan tema tugas kita adalah memberikan buah yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan juga sungguh baik bagi kita semua. Maka ujub di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini kita berdoa dan bersyukur untuk hari ulang tahun kelahiran Fransiskus Borgia Hari Triadi yang ke-37. Kemudian kita juga berdoa dan bersyukur memohonkan rahmat Tuhan untuk hari ulang tahun perkawinan Mikael Teddy Pranoto dan Francisca Melinda Windura yang ke-27. Kita pun juga memohonkan belas kasih dan juga kedamaian jiwa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang kepada Bapa, untuk Bapak dan Ibu Louis Darmo Atmojo, untuk Ibu Teresia Subia Rahayu, untuk Suster Maria Goreti Aka, untuk Bapak Vincentius Budi Santoso yang telah dipanggil menghadap Tuhan 20 tahun yang lalu, untuk Paulus Roberto yang dipanggil Tuhan pada 26 September yang lalu, kemudian Ibu Marta Samini 12 hari yang lalu, dan juga untuk Ibu Modesta Neneng Setiningsih. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita. Kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan memohon ampun kepada Tuhan agar kita semakin berkenan dan pantas di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak puas dengan penggarap-penggarap kebun anggur lama yang tidak setia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membuat kebun anggur baru, yaitu gereja, dan menyerahkan penggarapnya kepada umat-Mu.
yang baru agar memberikan hasil berlimpah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanlah kami. Engkau tak jemu-jemunya membimbing kami para penggarap kebun anggur baru agar dapat melaksanakan tugas kami dengan gembira dan penuh kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kemurahan hati-Mu melimpah jauh melampaui dugaan dan permohonan kami. Limpahkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang menggelisahkan hati, dan anugerahilah kami segala sesuatu yang tak mampu mengatakannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah, kini dan sepanjang segala masa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung Tuhan akan mengoyakkan kain gabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umat-Nya akan Ia jatuhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita." Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Mengapa engkau menggempur temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Ya Allah semesta alam, kembalilah,
Pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Aku telah memilih kamu dari dunia, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani.
Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Bapak, Ibu pernah dengar istilah ditulung mentung? Pernah dengar istilah itu? Dan kiranya peristiwa itu pun juga kita alami, baik itu yang tanpa kita sadari maupun yang secara nyata kita lihat atau yang kita rasakan, atau bahkan kita menjadi pelaku ataupun juga menjadi korbannya. Sangat kontekstual sekali di dalam kehidupan kita. Ditulung mentung, kebaikan dibalas dengan keburukan. Maka di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajarkan kepada kita tentang moral dan juga kebijaksanaan. Kebaikan hendaknya dibalas dengan kebaikan. Idealnya seperti itu. Kebaikan ya dibalas dengan kebaikan. Tapi kadang kita dibenturkan pada situasi dan kondisi di mana yang ideal itu kemudian menjadi bergeser dan menjadi tidak jelas. Di mana kita dihadapkan pada ketika kita sudah memberikan kebaikan, justru yang kita peroleh bukan kebaikan. Di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, lagi-lagi Allah, si pemilik kebun anggur, disampaikan oleh Yesus di sini kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi. Allah sang pemilik kebun anggur memberikan kepercayaan atau tanggung jawab kepada orang-orang yang dipilihnya, yakni para penggarap-penggarap kebun anggur. Tetapi apa yang terjadi? Kebaikan yang diberikan oleh pemilik kebun anggur ini kemudian disalahgunakan oleh para penggarap-penggarap kebun anggur. Apa yang menyebabkan para penggarap kebun-kebun anggur ini kemudian berpikir dan bertindak sedemikian rupa? Karena didasari oleh iri hati dan juga nafsu yang tak terkendali. Maka ini menjadi panggilan dan juga refleksi kita bersama. Allah yang sungguh baik kepada kita, Allah yang selalu menolong kita, apakah kita akan memanfaatkan kebaikan Allah dengan bijaksana, dengan penuh tanggung jawab, atau kita akan seperti mereka yang ditulung tapi mentung? Di masa pandemi seperti ini, situasi makin lama makin sulit. Maka kita di dalam iman sungguh menaruh harapan yang besar kepada Allah yang Maha Rahim, kepada Allah yang Maha Pemurah, dan lain sebagainya. Maka Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berdoa, ya Tuhan berikanlah kami rezeki secukupnya pada hari ini. Maka ketika Allah menganugerahkan rezeki kepada kita, maka hendaknya kita pun juga memanfaatkan rezeki itu dengan bijaksana dan sebaik mungkin. Jangan kemudian rezeki itu dihambur-hamburkan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang semestinya tidak kita butuhkan.
Atau juga kita berdoa memohon perlindungan dari Allah, maka kita manfaatkan rahmat perlindungan yang diberikan Tuhan ini kepada kita, sehingga kita pun jangan memasuki atau melewati batas-batas yang tentunya membahayakan kita. Atau kita berdoa memohon rahmat kesehatan kepada Tuhan, maka Tuhan mengabulkannya, memberikan kita rahmat kesehatan. Tetapi kita jangan menyalahgunakannya dengan memforsir diri kita dengan kegiatan dan rutinitas yang membuat kita overload dan akhirnya kita jatuh sakit. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam bacaan yang kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi disampaikan, jika pada akhirnya kebaikan yang diberikan Allah ini kita sambut, kita tanggapi dengan kebaikan, maka yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini semakin membuka mata hati kita, semakin mengajak kita untuk menintrospeksi diri kita, agar kita semakin dekat pada Tuhan dan rahmat-Nya sungguh berlimpah kepada kita semua, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kerajaan Allah akan diberikan kepada setiap orang yang terbuka akan rahmat panggilannya untuk menghasilkan buah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita agar kita selalu memiliki hati yang terbuka dalam menerima kerajaannya yang nyata di tengah-tengah kita. Bagi gereja umat Allah, semoga kami sebagai umat Allah hidup sesuai dengan panggilan kami dan memberi kesaksian tentang penyelenggaraanmu, kekudusan, dan kebaikanmu. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja-gereja yang masih muda, semoga gereja-gereja yang masih muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka. Semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa dan pemangku kebijakan, semoga para pemimpin di bidang perekonomian mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umum, bukan hanya mencari keuntungan dan kekuasaan. Tuntunlah pula para pemimpin bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampak-dampaknya. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi para tenaga medis, para dokter dan perawat, berilah mereka ketabahan dan ketegaran dalam upaya membantu sesama, terutama dalam upaya merawat dan menangani pasien karena wabah virus corona. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu.
Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, terutama mereka yang meninggal karena wabah virus corona, sudilah membalas kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan kedamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, semoga hati dan budi kami selalu diarahkan kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur, dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Marilah kita hening sejenak menghaturkan wujud pribadi kita. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini pula kami juga membawa doa-doa kami untuk Fransiskus Borgia Hari Triadi yang berulang tahun kelahiran yang ke-37, untuk Mikael Teddy Pranoto dan Francisca Melinda Windura yang berulang tahun perkawinan yang ke-27. Dan kami pun juga berdoa untuk memohon keramat kedamaian jiwa untuk Bapak Ibu Lowi Darmatmojo, untuk Ibu Teresia Subiara Rahayu, untuk Suster Maria Goreti Aka, untuk Bapak Vincentius Budi Santoso, untuk Paulus Roberto, untuk Ibu Maria Samini, untuk Ibu Modesta Neneng Setiningsih. Untuk semua doa-doa kami ya Tuhan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau dekat dengan kami umat-Mu. Semoga kami tetap bersatu dengan Putra-Mu dan mengabdi kepadamu dengan setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan juga dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang Kau percayakan kepada kami. Bebaskanlah dan kuduskanlah kami karena perayaan yang kami baktikan kepadamu ini, sebagai ungkapan puji syukur kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ya dan sepantasnya
Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau dengan sehati sesuara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku, demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku, sungguh aku misteri iman kita, penebus dunia dengan salib dan kebangkitan-Mu. Engkau membebaskan manusia, selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus,
serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah ya Tuhan akan keluarga kami, komunitas kami, dan juga saudara-saudari kami yang kami bawa di dalam doa-doa kami. Bapak Ibu Luwi Darmo Atmojo, Ibu Teresia Subiar Rahayu, Suster Maria Goreti Aka, Bapak Vincentius Budi Santoso, Paulus Roberto, Ibu Marta Samini, Ibu Modesta Neneng Setiningsih, serta kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santa Yusuf mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka kita persatukan segala syukur, doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dan semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tata komuni umat maju sesuai arahan petugas gereja, berbaris mengikuti tanda yang ada dan tetap menjaga jarak saat berjalan maju. Penerimaan hosti hanya diperkenankan dengan tangan, lalu
Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih, untuk Anda yang mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, marilah kita memohonkan berkat untuk anak-anak dipersilahkan untuk mendekat ke layar yang ada.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Engkau senantiasa memberikan rahmat sukacita, keceriaan, dan semangat belajar bagi anak-anak kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam perayaan Ekaristi ini, kami mohonkan berkat-Mu untuk anak-anak yang mengikuti perayaan Ekaristi pada sore hari ini, sehingga anak-anak ini dapat selalu tumbuh, bergembira, mewartakan sukacita-Mu, dan juga semakin menjadi berkat bagi keluarga dan juga siapapun yang dijumpainya, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Bagi Bapak Ibu, silahkan memberikan tanda salib kepada dahi anak-anaknya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam sakramen ini Engkau menganugerahi kami roti kehidupan kekal serta anggur sukacita sejati. Semoga karenanya kami semakin menyerupai Putra-Mu. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman gereja. Mohon perhatian atas adanya beberapa pengumuman. Akan menerima tahbisan diakon dari tangan Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Semarang, pada hari Jumat 23 Oktober di Kapel Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, Yogyakarta sebagai berikut. 2 Frater Diosesan Keuskupan Agung Semarang, Frater Gregorius Prima Dedi Saputro dari Paroki Marganingsih Kalasan, Frater Yohanes Dwi Andri Ristanto dari Paroki Santa Teresia Lisiek Boro. Dari Kongregasi Misionaris Keluarga Kudus MSF, Frater Vincentius Ferreira dan Narjaya dari Paroki Mater Dei Madiun Surabaya. 4 Frater dari Ordo Serikat Yesus SY, Frater Hugo Bayu Hadiwibowo dari Paroki Santa Ana Duren Sawit, Jakarta, Frater Alfonsus Ardi Jatmiko dari Paroki Santo Yusuf Gedangan, Frater Alusius Dian Permana dari Paroki Santo Stanislaus Girisonta, Frater Martinus Juprianto Bulu Toding dari Paroki Santo Yusuf Serongga, Kota Baru, Banjarmasin. 2 Frater dari Kongregasi Misionaris Para Rasul Kudus MSA, Frater Blasius Hidewaton dari Paroki Santo Bernardus Abbas, Toko Jaeng Larantuka, Frater Yohanes Febi Toring dari Paroki Santa Maria Immaculata Habi Maumere. Akan menerima tabisan imamat dari tangan Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Semarang pada hari Senin 26 Oktober di Gereja Keluarga Kudus Banteng, Yogyakarta. 2 diakon dari Kongregasi Misionari A Sacra Familia MSF sebagai berikut. Diakon Giovanni Mahendra Kristi dari Paroki Santo Petrus Purwosari, Surakarta. Diakon Ignatius Eko Swasono Budiarto dari Paroki Kristus Raja Semesta Alam, Tegalrejo, Salatiga. Sesuai dengan ketentuan hukum gereja yang berlaku, KHK Kan 1051 nomor 2, informasi yang menyangkut sifat calon tertahbis tersebut menjadi masukan berharga bagi Bapak Uskup dan pemimpin tarekat. Perkawinan Maria Kristina Apriliani, putri Bapak Lasono, Ibu Kibar Langsih dari lingkungan Santo Agustinus Sukorejo, dengan Henrikus Aris Darpito, putra Bapak Valentinus Surono, Ibu Veronika Sriningsih dari Paroki Salib Suci, Jakarta. Pasangan tersebut merupakan pengumuman pertama. Pengumuman kedua dan ketiga pernikahan dapat dibaca pada teks misa. Bagi yang mengetahui halangan akan perkawinan tersebut, wajib segera memberitahu romo paroki. Misa perayaan hari ulang tahun Paroki Santa Perawan Maria Ratu Rosario Randusari Katedral Semarang
ke-92 akan dilangsungkan secara live streaming pada hari Rabu 7 Oktober 2020 pukul 17.30 yang diawali dengan doa rosario. Live streaming ini akan disiarkan melalui channel YouTube Komsos Katedral Semarang. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Paroki Randusari Katedral, akan diadakan lomba foto meja altar yang ada di rumah dan lomba video bersama keluarga memberikan ucapan hari ulang tahun paroki. Tata cara meninggalkan gereja. Umat tidak diperkenankan meninggalkan tempat duduk sebelum mendapat arahan dari petugas tatip. Kolekte dipersiapkan sebelum meninggalkan tempat duduk, sehingga tidak terjadi antrian pada saat memasukkan uang ke dalam kotak kolekte yang telah disiapkan. Umat diharap mengelap kursi yang diduduki dengan tisu basah. Setelah misa, umat tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun di dalam gereja. Umat keluar mengikuti arahan petugas dan tetap menjaga jarak baik saat memasukkan kolekte maupun saat keluar meninggalkan gedung gereja. Saat pulang, umat tidak diperkenankan berkerumun dan berlama-lama di dalam gereja. Umat diharapkan segera meninggalkan area gereja karena gereja akan disterilisasi. Teks misa wajib dibawa pulang. Umat diharapkan menjaga dan merawat kartu pengenal dengan baik karena akan digunakan selama masa new normal, misalnya dengan dilaminating. Umat dapat memberikan dana parkir di kotak parkir yang berada di depan tempat cuci tangan umat. Setelah perayaan Ekaristi ini akan dilaksanakan evaluasi singkat bagi seluruh petugas termasuk yang tidak bertugas hari ini. Evaluasi petugas tatip dan liturgi bertempat di dalam gereja. Sekian pengumuman gereja. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, mengingatkan kembali bahwa tanggal 7 Oktober yang akan datang itu adalah hari ulang tahun paroki kita, maka akan diadakan misa hari ulang tahun paroki pukul 5:30 sore. Jadi tanggal 7 Oktober hari Rabu pukul 5:30 sore ada misa ulang tahun paroki secara live streaming di channel Komsos Katedral Semarang. Nah, ketika misa dan juga rosario itu kemudian juga diadakan lomba, ya ini adalah lomba altar keluarga dan juga ada juga foto keluarga. Foto keluarganya itu backgroundnya nanti adalah ketika Romo Herman memotong tumpeng. Jadi foto keluarganya dipaskan ketika atau selfie gini ketika Romo Herman itu sedang memotong tumpeng. Kemudian yang ketiga, ucapan ulang tahun paroki dari keluarga. Lomba ini dilaksanakan pada hari H, bukan H-1 atau hari sesudahnya. Maka hanya berlaku ketika hari H, yakni tanggal 7 Oktober yang akan datang. Teknis pelaksanaan akan disampaikan melalui media sosial dan juga melalui ketua-ketua lingkungan. Terima kasih untuk segenap petugas liturgi, koster, putra-putri altar, lektor, komentator, kemudian para prodiakon, suster, terima kasih, petugas kur, organis, terima kasih, dan juga petugas tatip, kolektan, dan semua pihak-pihak yang ikut ambil bagian di dalam karya pelayanan perayaan Ekaristi di sore hari ini. Semuanya terima kasih dan semoga menjadi berkat yang melimpah untuk kita semua. Amin. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga segala syukur, doa, dan harapan yang kita satukan di dalam perayaan Ekaristi di sore hari ini, kegiatan kita bersama dengan keluarga dan juga komunitas kita di akhir pekan ini, usaha dan niat baik kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.
Cahaya